Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Anggara Nutresta dari Universitas KDRI Teknik Industri, NIM 19522448. Di sini akan menjelaskan metodologi OR atau MS. Pendahuluan sebagian besar dari metodologi OR diberikan dengan sistem aktivitas manusia yang mudah dikendalikan atau berpengaruh. Dalam rencana OR atau MS akan melibatkan stakeholder, aktor atau peran untuk masing-masing berikut. Pemilik masalah adalah kelompok atau orang yang mempunyai kendali atas aspek tertentu yang menyangkut masalah kebanyakan. Pemilik masalah adalah pembuat keputusan itu. Pelaksana adalah yang menggunakan solusi dan melaksanakan keputusan yang disetujui oleh pembuat keputusan atau pemilik masalah, dan ia tidak punya otoritas untuk mengubah keputusan atau memulai tindakan baru. Penikmat masalah adalah orang merasakan manfaat atau konsekuensi pelaksanaan solusi. Pemecah masalah atau analisis adalah yang meneliti masalah dalam mengembangkan untuk mencapai suatu solusi atas persetujuan pemilik masalah. Semua peran akan selalu didefinisikan dalam bentuk ketertarikan sistem yang sempit. Definisikanlah identifikasi siapa saja pengawas dari suatu situasi permasalahan sehingga menjadi sangat jelas, sekaligus sistem yang relawan telah didefinisikan. Meskipun demikian, analisis mungkin memiliki ide baik mengenai siapakah yang paling diutamakan dalam analisis. Nama pemilik masalah, pelaksanaan masalah, penikmat masalah, dan analisis tidak mesti harus dengan nama sebenarnya atau gunanya untuk memerankan sebagaimana yang kita ketahui. Satu orang mungkin memiliki asumsi bahwa ada lebih dari satu peran yang berkeseimbangan dan berkeruntuhan. Arti penting kejelasan definisi peran. Peran sponsor akan mewarnai ruang lingkup proyek, misalnya menentukan kerangka kerja dan fokus pelaksanaan. Jika kerangka kerja diperankan oleh pembuat keputusan, proyek biasanya bersifat substantif yang menghantarkan pada perubahan yang nyata. Dengan sebuah sistem relevan bagi suatu proyek yang didefinisikan secara jelas dalam span of control dari pengambil keputusan. Tinjauan dari metodologi OR-MS. Pada dasarnya ada 11 langkah dalam metode OR-MS. Dari 11 langkah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Formulasi, 2. Modeling, 3. Implementasi. Beberapa proyek OR-MS yang berhasil akan melalui 3 tahapan. 1. Formulasi masalah, 2. Pemodelan matematis atau pemodelan, 3. Implementasi hasil rekomendasi. Metode OR-MS, 11 langkah dalam modeling OR-MS adalah sebagai berikut. Formulasi. 1. Meringkas situasi permasalahan, 2. Mengidentifikasi masalah untuk dianalisa, 3. Menggambarkan sistem yang relevan. Pemodelan. 4. Pembangunan suatu model matematika usulan proyek, 5. Mencari solusi yang sesuai, 6. Pengesahan dan tes kemampuan, 6. Analisis kepesaan solusi laporan proyek. Implementation. 8. Perencanaan implementasi, 9. Menetapkan kendali atau solusi, 10. Implementasi solusi, dokumentasi dan milik, 11. Solusi tidak lanjut, audit solusi. Tahapan formulasi masalah. Langkah pertama, menyimpulkan suatu permasalahan dengan mengartikan picture. Picture membantu kita mengidentifikasi permasalahan. Langkah kedua, formulasi masalah. Langkah ketiga, kita gunakan pendekatan proses untuk mengidentifikasi struktur, proses informasi, komponen-komponen, input, dan output dari sistem relevan yang digabungkan dalam diagram pengaruh. Tahapan formulasi masalah. Langkah-langkah penyimpulannya, situasi permasalahan dengan mengartikan pictures,
4 elemen dari masalah. 1. Pembuatan keputusan. 2. Tujuan pembuat keputusan. 3. Ukuran kinerja. 4. Aksi tindakan interlantif atau variabel keputusan dalam mencapai tujuan. Kompleksitas dari pendefinisian masalah. Salah satu keputusan pada tahap ini adalah ketidaksesuaian dari peran pengawas. Mungkin saja pengambil keputusan menjadi semar atau ragu terhadap tujuan yang prioritas pada nilai standar kerja. Proposal proyek proposal merupakan bagian kerja yang paling mudah untuk dikritisi pada bagian apapun. Kejelasan dalam presentasi akan sangat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya proposal. Perkiraan untung dan rugi proyek. Sebuah proyek akan dipertimbangkan berdasarkan apakah sebanding dengan biaya dan apakah harapan sponsor dapat terpenuhi. Proyek komersial sangat berkaitan dengan soal untung dan rugi sehingga ekspresi yang digunakan adalah uang. Analisis harus sepenuhnya berprediksi keuntungan yang akan diperoleh, sehingga memerlukan penyederhanaan modal dari proyek. Hal ini dapat digunakan untuk menghitung perkiraan keuntungan, sehingga memberikan gambaran yang baik dan mudah dalam memperkirakan biaya proyek. Format proposal proyek. Pola dalam penulisan usulan proyek adalah sebagai berikut. 1. Suatu statement pengantar tentang latar belakang dari proyek, konteksnya, dan tujuan serta bagaimana itu terjadi. 2. Sebuah menyangkut rekomendasi. 3. Sesuai yang lebih terperinci tentang sebuah perencanaan. 4. Sesuatu ringkasan bukan uraian. 5. Daftar format dan jenis dengan sumber daya. 6. Suatu pernyataan kualitatif tentang sifat asli dan manfaat. 7. Daftar sumber daya yang sebagian besar masukan waktu olah analisis. 8. Dalam merinci suatu daftar waktu seharusnya terkait dengan waktu penyelesaian. 9. Suatu pernyataan sebagai alat bukti pendukung. 10. Suatu pernyataan terhadap dengan aspek kerahasiaan. Tahap pemodelan masalah. Tahap penerapan. Pada step ini suatu proyek masuk pada tahapan akhir. Pada bagian ini dimulai dari langkah ke-8, itu menyampaikan suatu rencana yang terperinci mengenai berbagai tugas implementasi, tugas individu, dan susunan jadwal untuk koordinasi. Langkah ke-9 adalah menetapkan prosedur untuk memelihara dan menetapkan kendali atas solusi yang direkomendasikan itu. Sebagai contoh, untuk menetapkan beberapa luas nilai-nilai berbagai masukan yang tidak dapat dikendalikan terhadap solusi yang sekarang dan prosedur-prosedur yang tepat untuk mempengaruhi solusi ketika masukan yang ada pada cakupan luar. Langkah ke-10 adalah membuat perusahaan yang memerlukan dari operasi yang sekarang ke operasi yang diusulkan. Persiapan tentang dokumentasi yang lengkap menyangkut model perangkat lunak yang perkembangkan bagi penggunanya, dan membentuk satu bagian yang integral menyangkut proses implementasi. Langkah ke-11 adalah mengubah solusi dari telah untuk menggunakan adalah jangka waktu yang sesuai dengan melaksanakan suatu audit menyangkut solusi. Setelah solusi baru dibuat pada periode tertentu, analisis hendaknya mengecek dan mengodulat ulang solusi. Terima kasih.